Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kepada seluruh penonton dan juga para subscriber dan juga untuk bagi yang belum subscribe channel ini, yang mudah-mudahan diberikan kehendak oleh Allah supaya berkenan mengeklik tombol subscribe di bawah ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kursus Faraid kita, dan untuk pertemuan sekarang adalah tentang step-step pembagian harta warisan dari awal sampai akhir. Kita langsung saja mulai. Saya tidak pernah pakai intro ya, karena saya bukan termasuk orang yang suka seremonial. Kita langsung saja pembahasan. Step sebelum pembagian harta warisan. Yang pertama, memastikan pewaris telah meninggal. Maksudnya pewaris di sini adalah orang yang meninggal itu ya. Kalau misalnya belum pasti meninggal ya tidak boleh. Di sini meninggalnya itu secara hakiki, ada kalanya meninggal secara hukum. Meninggal secara hakiki artinya mayat tersebut memang ada di depan, kemudian sudah dicek oleh dokter bahwa dia meninggal. Sebelum ada kepastian meninggal, jangan terlebih dahulu dibagi, nanti jangan-jangan dia bangun. Kemudian, ada kalanya memastikan pewaris telah meninggal itu secara hukum. Maksudnya bagaimana? Misalnya ada orang ikut perang, atau dia dalam perjalanan kemudian kapalnya tenggelam, maka orang tersebut ketika ingin dihukumi meninggal, maka harus melalui hakim. Hakim nanti akan memberikan ijtihadnya menetapkan seseorang telah meninggal atau tidak berdasarkan indikasi-indikasi dan juga referensi-referensi. Nanti hakim bisa menetapkan bahwa orang tersebut meninggal. Atau tenggelam dan tidak diketahui jasadnya, maka tidak bisa langsung dihukum meninggal. Siapa tahu kan dia nanti berenang lalu tinggal di tengah pulau seperti film-film itu. Ya siapa tahu ya, kemudian dia bertahan makan apa-apa gitu kan. Nah selanjutnya, setelah memastikan pewaris telah meninggal, maka ada hukum yang lain yang berhubungan dengan harta mayit. Nah maka harta mayit ini ada kalanya masih berhubungan dengan hak Allah, artinya memiliki kewajiban yang harus diselesaikan terhadap hukum-hukum Allah. Ada juga yang berhubungan dengan hak adami, artinya menyelesaikan hitungan-hitungan atau hukum-hukum yang berhubungan dengan manusia. Menyelesaikan hak Allah seperti contoh seperti membayar zakat, membayar kafarot. Seperti contoh dulunya tuh nggak puasa sehingga dia memiliki kafarot, kemudian menunaikan nadar seperti contoh nadar berkurban, haji, wakaf dan lain-lain. Untuk hak Allah ini didahulukan ya. Nah setelah hak Allah selesai, maka menyelesaikan hak adami. Seperti contoh biaya pemakaman. Tapi kalau biaya pemakaman ini bisa didahulukan ya, nggak harus diakhirkan. Kemudian biaya istri iddah. Istri ketika ditinggal suaminya meninggal, maka masa iddahnya itu arba'ata asyurin wa isyrin, yaitu 4 bulan ditambah 10 hari. Ketemunya adalah 130 hari. Maka selama masa iddah, istri yang ditinggal meninggal ini tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh bepergian, tidak boleh tazayun atau berhias. Bahkan nanti memakai pakaian yang pakaian tersebut misalnya batik. Batiknya itu dari batiknya saja itu sudah hiasan, sehingga itu tidak diperbolehkan. Nanti ada banyak sekali ya perinciannya apa saja yang dilarang bagi wanita yang iddah karena ditinggal meninggal. Kalau wanita dicerai itu beda dengan yang ditinggal meninggal. Dari hitungan iddahnya juga beda. Hitungan iddahnya kalau dicerai itu 3 kali sucian ya, salasata kuruin. Selanjutnya selain daripada itu juga si wanita yang dicerai ini boleh berhias, boleh memakai wangi-wangian, boleh memakai pakaian yang bagus-bagus. Tujuannya supaya suaminya pengen kembalian. Nah itu bedanya ya. Tapi kalau wanita iddah karena ditinggal meninggal seperti tadi, dilarang berhias. Dan selama itu juga, selama masa iddah itu juga, masalah sandang, pangan, papan harus dicukupi dari harta pewaris atau yang meninggal ini suaminya ya. Nah dalam titik ini nanti tolong diperhatikan karena ini sering terabaikan ya. Dia nanti benar-benar tidak boleh keluar rumah ketika itu juga. Kemudian
yang ketiga adalah membayar hutang. Selanjutnya adalah melaksanakan wasiat. Melaksanakan wasiat ini adalah wasiat yang sah ya. Karena wasiat itu ada kalanya wasiat yang tidak sah. Seperti contoh wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan. Misalnya dia dalam kondisi hampir meninggal, masih sakit itu kan, lalu melaksanakan wasiat seenaknya sendiri sampai 50%, lah itu bisa sah kalau direstui oleh ahli waris. Jika misalnya tidak direstui oleh ahli waris, maka yang sah nanti hanya 1/3 ya. Selanjutnya adalah mengembalikan hak orang lain yang dikuasai secara zalim. Ini contohnya misalnya dulunya pernah gosok, pernah ngambil barang orang, entah itu dengan cara apa saja ya. Seperti contoh yang paling fenomenal itu ya koruptor. Ya koruptor itu nanti kan hartanya belum bisa dibagi karena hak orang itu kan ada banyak sekali di sana. Itu harus dikembalikan dulu. Setelah dikembalikan baru dibagi. Itu pun kalau masih ada sisa. Pak apa ya dilakoni Pak karo koruptor? Mbuh dilakoni mburak sepenting tak sampai nih. Yang selanjutnya kita masuk ke masalah harta. Nah, yang perlu ditegaskan sekarang adalah sebelum harta ini diklarifikasi seperti ini, kadang-kadang harta suami dan harta istri itu tercampur. Nah, kalau misalnya nanti masih tercampur, itu juga perlu dipisahkan loh ya. Nah, untuk materinya silahkan rujuk video sebelumnya, silahkan klik video di atas itu. Di sana sudah saya jelaskan bagaimana cara memisahkan harta suami dengan istri. Selanjutnya di sini kita gambarkan harta yang ditinggalkan suami itu bukan berupa uang, tetapi berupa tanah, berupa rumah, berupa mobil yang nilainya sekian itu. Ada rumah 100 juta, tanah 150 juta, 200 juta, 50 juta. Yang mana nilai kesemuanya adalah 500 juta. Nah, untuk membagi harta yang sebanyak ini, kita perlu mengklasifikasi dulu siapa saja ahli warisnya. Yang pertama, kita anggaplah di sini ada ayah, ibu, istri, kemudian anak laki-laki. Ayah karena ada anak laki-laki, maka pendapatannya adalah 1/6, ibu 1/6, istri 1/8, kemudian anak laki-lakinya asobah. Sampai di sini kita ketahui sekarang KPK-nya adalah 24. Ayahnya nanti mengambil 4, yaitu dari 24 kali 1/6. Si ibu mendapatkan 4, si istri mendapatkan 3, yaitu 24 kali 1/8. Sedangkan anak asobah atau sisa nanti pendapatannya adalah 13. Dari sini kita ketahui jumlah hartanya adalah 500 juta dibagi 24 sama dengan 20 sekian itu. Kemudian untuk ayahnya 20 itu kita kalikan 4 sama dengan 83 sekian, ibu 83 sekian, istri 62 sekian, anak laki-laki 270 sekian. Nah, sampai di sini saudara kita perlu memberikan penjelasan bahwasanya di sini rumah sudah dinilai harganya, tanah dinilai harganya. Untuk yang boleh menilai harganya itu harus ahli, tidak bisa dinilai sendiri. Nah, ahli itu pun sendiri harus ada 2 orang, karena dia selain sebagai ahli juga sebagai saksi bahwasanya rumah ini nilainya 100 juta, tanah ini harganya 150 juta. Dengan demikian, yang perlu digarisbawahi, sebelum menilai, datangkan dulu ahli sebanyak 2 orang untuk menetapkan berapa nilainya ini. Selanjutnya saudara sekalian, setelah ditemukan nilai ini oleh 2 ahli tadi, maka bisa langsung kita bagi ya berdasarkan ini tadi. Nah, ayah mendapatkan 80 juta, terserah nanti mau ambil apa. Tapi terserahnya ini kalau ahli waris mengizinkan ya. Misalnya ayah menginginkan rumah saja, lalu kemudian ahli waris mengizinkan semuanya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kelebihannya bisa dikembalikan dalam bentuk uang. Nah, di sini kita asumsikan bahwasanya seluruh ahli waris itu bisa menyelesaikan masalah pembagian terakhir ini secara musyawarah. Ketika memang bisa menyelesaikan secara musyawarah, maka pembagian ini telah selesai. Tapi jika misalnya ahli waris itu benar-benar tidak bisa bermusyawarah, semuanya minta hak ini, minta ini gitu kan, sekian persen,
maka itu tidak bisa diganggu dan harus diberikan haknya. Lah, untuk proses pembagiannya harus melalui proses taksim. Kenapa taksim? Karena nanti misalnya di tanah ini ya, nanti tanah ini nanti harus dibagi secara adil, benar-benar adil. Nah, untuk membaginya secara adil, maka harus didatangkan seorang hakim atau orang yang diangkat oleh seluruh ahli waris tadi sebagai hakim, dan mereka setuju dia hakimnya. Nah, untuk menyelesaikan pembagian secara taksim, nanti akan saya bahas pada video selanjutnya. Untuk video sekarang kita selesaikan cukup di sini. Kita anggap seluruh ahli waris sudah rela atau bisa musyawarah menyelesaikan pembagian secara bersama-sama, begitu ya. Saya cukupkan sampai di sini materinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.